Mari kita ngobrol di Berujar, bebas berujar. Ketemu lagi bareng saya Mega di Berujar, bebas berujar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, Pak, kita buka dulu ininya, biar kelihatan gantengnya kan. Alhamdulillah. Kelihatan gantengnya. Jadi hari ini saya ketemu, berjumpa dan bisa bersilaturahmi ngobrol sama Bapak Baihaqi Sulaiman, yang kebetulan anggota legislatif Komisi 4. Bapak, sebelumnya kita berkenalan dulu. Bapak menceritakan dan berkenalan langsung nih Pak, nama, terus cerita sebelum jadi sekarang itu gimana sih Pak? Boleh dong diceritain ke Mega dan teman-teman yang nonton nih Pak. Nama seperti yang tadi disebutkan. Mungkin nama ada awalnya, titel, ada apa gitu. namanya Baihaqi Sulaiman. Oke. Aslinya ya orang kampung, karena tempat tanggal lahir saya di pegunungan. Di KTP pun tempat tanggal lahir saya adalah Gunung Batur. Itu tempat kelahiran saya dan sekaligus kampung di mana masa kecil saya tinggal. Saya asli orang Gunung Batur dan asli orang kampung. Asli orang kampung. Lalu kemudian SD Ibtidaiyah di Gunung Batur. Sanawiyah saya sekolah di Pondok Pesantren Darul Qolam Gintung 3 tahun. Setelah itu lalu kemudian saya aliyah di Pondok Pesantren Bani Abdillah, Madrasah Aliyah Al-Hariyah Tegal Buntu Ciwandan. Setelah itu ke Bandung, terus ke Bandung, pulang kampung ngajar di MTS Pebuaran, ngajar dulu sejarah peradaban Islam. Setelah itu juga di waktu yang sama saya ngajar di MTS Al-Fathu. Tahun 2009 saya nyalon gak jadi. 2014 alhamdulillah saya jadi dengan perolehan suara pribadi kurang lebih 900 kalau nggak salah waktu itu. Tetapi karena Allah menghendaki jadi, dengan suara sedikit itu pun jadi. Dan tahun 2019 alhamdulillah saya kepilih kembali. Saya berangkat dari Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan 3 Pulau Merak Grogol. 2019 suara saya naik 2 kali lipat, suara pribadi dari 900 menjadi 1903. Jadi ini kepercayaan masyarakat yang patut disyukuri, sekaligus amanah juga yang patut dijalankan dengan baik. Betul. Karena jadi anggota DPRD itu sesungguhnya selain bertanggung jawab kepada pemilih, dalam hal ini tentunya masyarakat Pulau Merak Grogol, posisi wakil rakyat itu luar biasa beratnya. Berat pertanggungjawabannya karena kita ada sebagai wakil rakyat. Mewakili ya Pak ya. Mewakili masyarakat Pulau Merak dan Grogol. Ini luar biasa. Tugas yang tidak ringan. Salah satu sumpah jabatan kami adalah memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan. Ini kan luar biasa. Jadi Bapak ini bisa dibilang Bapak tuh memang tadinya guru ya Pak ya? Pengajar, saya guru dan guru di madrasah, guru juga di beberapa majelis taklim di lingkungan Taman Sari dan Mekarsari. Jadi backgroundnya memang pendidik ya Pak ya? Pendidik, ngajar. Luar biasa Bapak. Dan ya disyukuri saja bahwa kemudian diberi amanah oleh Allah melalui pilihan pemilu legislatif dan jadi anggota DPRD. Ini periode kedua lah, mudah-mudahan lancar, selesai tuntas menjalankan amanah ya, yang ada di pundak kami. Ini periode kedua nih Pak. Periode kedua. Anggota legislatif. Mungkin ada periode ketiga atau mau nambah ke provinsi atau RI mungkin Pak? Ngelihat petanya, Meta. melihat kondisi pada menjelang 2024, karena politik itu dinamis ya. Iya betul. Dinamis. Hari ini situasinya belum tentu sama dengan di 2024.
atau juga misalnya hari ini belum tentu sama dengan di 2023. Ada banyak pilihan, tetapi kemudian kita harus memilih yang kemungkinannya besar. Hidup kita itu kan pilihan. Iya. Tetapi kalau misalnya pilihan itu mendekati mimpi, saya kira lebih baik dihindari daripada misalnya lebih baik kita memilih pilihan yang kira-kira terjangkau oleh kemampuan kita, kemampuan SDM yang kita miliki, kemampuan jaringan yang kita miliki, termasuk juga kemampuan isi kantong kita. Itu sebab pemilu itu erat kaitannya dengan isi yang isi kantong ya Pak. Ya, saya kira 2024 ya mudah-mudahan ada jalan. Iya. Jujur saya menikmati sekali kerja sebagai anggota DPRD. Kenapa itu Pak? Kenapa Bapak mau menjadi anggota DPRD? Saya bisa mengekspresikan kemampuan diri saya, kemampuan intelektualitas saya, kemampuan mengadvokasi saya terhadap juga masyarakat banyak. Intinya, saya bisa memanfaatkan potensi yang saya miliki untuk kepentingan masyarakat banyak. Betul. Secara maksimal. Tapi Pak, untuk menjadi anggota legislatif itu, kosnya mahal Pak. Berarti kan harus siap dulu nih di awal Pak. Share dong Pak, gimana sih caranya untuk anak-anak muda mau berangkat ke sana? Bapak nih setelah tayang di sini di Brujar menginspirasi. Langkah apa yang harus dilakukan anak muda? Tapi kan Bapak kan dari partai ya. Gimana itu Pak? Pertama adalah saya memandang bahwa uang, dalam hal ini modal itu kan tidak hanya uang. Betul. Yang lebih banyak sesungguhnya kita bisa memberikan modal amal soleh sepanjang hidup kita berinteraksi dengan masyarakat. Itu sesungguhnya yang lebih berharga. Kepedulian kita terhadap masyarakat, aktivitas kita di tengah masyarakat, itu yang sesungguhnya punya nilai dibandingkan misalnya kita lebih mengutamakan modal, dalam hal ini adalah uang. Ada banyak contoh kawan kita di 2019 tumbang karena mengandalkan itu. Istilahnya nggak jadilah gitu. Ada banyak juga calon yang di 2019 begitu misalnya karena kapitalnya tinggi, dia miliki modal keuangannya tinggi, sehingga juga kemudian mempercayakan semuanya pada kapital itu. Saya berbeda. Saya jadi anggota DPRD, modal saya ya amal soleh yang saya tanam di tengah masyarakat. Itu bedanya. Jadi ya ada jaringan, ada pertemanan, ada persahabatan, ada jaringan keluarga, dan yang paling jelas adalah ada jejak amal soleh saya. Ada yang Bapak lakukan lah ya, Pak, di tengah masyarakat, terutama adalah masyarakat Pulau Merak dan Grogol. Itu modal sosial politik saya yang saya punya selama ini. Jadi bagi kawan muda yang ingin terjun di dunia politik, kalau mau coba-coba bisa. Coba-coba ya Pak. Di 2024 misalnya mengekspresikan dirinya. Seberapa mampu dia misalnya mendapatkan suara atau simpati gitu. Dengan jumlah pertemanan atau jumlah persahabatan atau jumlah juga ya jaringan sosial, jaringan komunikasi, jaringan yang lain yang dia miliki. Dan di politik itu jangan terlalu dianggap serius kan. Jangan serius. Ya takut gila. Bukannya udah banyak Pak ya? jangan terlalu serius, jangan santai terlalu ya, Pak, ya? Jangan terlalu serius ini. Sebab kalau serius kecewanya luar biasa. Bayangkan ketika misalnya kita kampanye, membranding diri kita, pasang gambar yang bagus, lalu kemudian bikin tagline yang bagus, lalu berjanji di tengah masyarakat, lalu mendapat respon yang positif ketika masa kampanye. Tetapi ketika misalnya sudah pencoblosan ternyata di TPS itu hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, zong kayaknya, apalagi cong gitu kan bisa down itu. Iya benar. Jadi jangan terlalu serius di politik itu. Ya hidup ini juga kan nggak boleh serius.
Sersan Pak. Ya suruh, iya bercanda lah. Serius tapi santai. Iya, jangan terlalu serius. Yang serius itu ketika kita beribadah ya harus serius. Oke, Pak, Bapak ini kan di DPRD sebagai anggota Dewan, anggota Legislatif, ada di Komisi 4, Pak. Ya. Komisi 4 itu apa sih, Pak? Bisa dong Bapak jelasin biar masyarakat juga tahu tupoksi dari Komisi 4, terus yang Bapak lakukan apa, yang sudah Bapak dan teman-teman di Komisi 4 lakukan itu untuk masyarakat apa aja sih, Pak? Boleh dong Pak dijelaskan. Banyak pasti ya, Pak ya. DPRD kan 3 ya, Ya. dia fungsinya 3. Pertama adalah dia fungsi anggaran, Tuh. kedua adalah fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Monitoring gitu ya. Komisi itu sejauh ini lebih pada fungsi pengawasan ya. Pengawasan, dan komisi, semua komisi itu memiliki mitra kerja. Komisi 4 itu kalau nggak salah dia membidangi masalah pembangunan. Pembangunan itu. Jadi mitra kerjanya juga OPD atau dinas terkait yang erat kaitannya dengan masalah pembangunan, seperti Bapeda, PU, Perkim, terus kemudian Dishub, terus kemudian juga Asda 2, terus kemudian saya lihat juga pengadaan barang dan jasa. Pokoknya yang erat kait, ada beberapa dinas lah ya saya kira, termasuk Dinas Perdagangan dan Industri, itu mitra kerja Komisi 4. Nah, apa sih yang diawasi oleh komisi? Yang diawasi adalah, pertama adalah kinerja daripada mitra kerja, dinas-dinas. Kedua juga mengawasi misalnya pelaksanaan daripada program kerja yang pada saat penyusunan program kerja itu DPRD terlibat. Sebelum ditetapkan menjadi APBD, ada rapat di DPRD dan mitra kerja itu namanya rapat kerja anggaran, di mana komisi terlibat di dalamnya, di mana anggota DPRD terlibat di dalamnya. Selain itu, dalam fungsi pengawasannya adalah mengawasi yang dasarnya adalah peraturan daerah. APBD itu peraturan daerah. Termasuk juga mengawasi jalannya perwal, peraturan wali kota. Komisi 4 saya kira 2,5 tahun kurang ya selama ini. Itu sudah mencoba maksimal, bekerja secara maksimal, terutama adalah di bidang pengawasan, termasuk memotivasi beberapa dinas, mengadvokasi juga kepentingan masyarakat. Salah satu yang di Dishub kita dulu pernah merekomendasikan agar parkir yang di PCI itu ditutup. Dan itu alhamdulillah oleh wali kota zamannya Pak Edi dulu ditutup, karena kami mendengar suara masyarakat, mendengar suara-suara dari beberapa elemen masyarakat. Lalu kemudian kita rapat kerja dengan Dishub berkali 2 atau 3 kali dan berkeputusan bahwa mengeluarkan rekomendasi DPRD agar misalnya tempat parkir tersebut ditutup, dan alhamdulillah sudah ditutup. Lahan parkir yang di EDI itu ya Pak ya? PCI. Ya, PCI. Nah Pak, kan kita tinggal di Cilegon, sudah banyak ya masyarakat sudah tahu lah Pak, kayak jalan-jalan yang terus ditambal sulam. Nah terus kayak drainase yang ada drainasenya nih tapi jalannya tetap banjir. Itu kan pekerjaan Bapak tuh Pak ya, untuk memonitoring, mengontrol. Itu tingkat kontrolnya gimana sih Pak? Kok masih terjadi gitu tuh Pak? Dalam melaksanakan fungsi pengawasan memang DPRD selama ini amat terbantu dengan media, baik media cetak maupun media elektronik, termasuk juga oleh lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan untuk monitoring atau pengawasan, lalu kemudian mereka adukan hal tersebut kepada kami, sehingga kemudian kami bisa menindaklanjuti, misalnya ada jalan yang rusak, ada irigasi, atau kemudian ada hal-hal lain terkait infrastruktur yang
tidak benar atau tidak rusak lah gitu. Dalam waktu kurang lebih 24 jam ketika surat itu masuk ke kami, DPRD segera memanggil, mengundang rapat kerja dengan PU jika itu terkait infrastruktur, atau juga dengan Perkim misalnya, atau juga di dinas terkait misalnya, kalau misalnya pasar ya dengan dinas Perindak, kalau misalnya jalan ya dengan PU, atau juga lingkungan dengan Perkim. Jadi sejauh ini kami amat dibantu oleh masyarakat yang sudah proaktif ya. Masyarakat Cilegon sudah cukup cerdas, Bu Mega. Dia mengeluhnya tidak hanya di dunia nyata, tetapi sudah di sosmed, ya, Pak, di sosmed sudah. Oleh karena itu kami juga memantau aktivitas masyarakat, sehingga kekurangan di pemerintahan kalau memang itu dianggap kurang, kami bisa segera menindaklanjuti. Gitu. Iya kan, kayak yang lebih ini kan kayak jalanan nih Pak, jalanannya rusak, sering diperbaiki tapi rusak lagi, belum lagi banjir. Ini masyarakat ini ngomelnya cuma di sosmed doang, lebih tepatnya ngomelnya kemana Pak? Marah-marahnya? Ya salah satunya ke kami. Ke Bapak ya? Salah satunya ke kami. Masyarakat, tolong. Jadi salah satunya ke kami karena kami memang hadir untuk masyarakat. Gitu. Salah satunya ke anggota DPRD. Nanti dari surat itu biasanya ke pimpinan, dari pimpinan didelegasikan pada komisi. Jika misalnya terkait pendidikan maka ke komisi 2. Jika terkait infrastruktur maka biasanya didelegasikan pada kami di komisi 4. Yang menjadi soal sebenarnya ini, jalan ini tidak hanya milik Pemkot, tetapi ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Jalan protokol namanya nasional itu, yang dari PCI sampai Merak, yang jalur utama membelah kota kita itu jalan nasional. Tanggung jawabnya sesungguhnya ada di nasional, PU pusat lah gitu. Lalu ada juga jalan provinsi. Jalan provinsi tentu saja ini menjadi tanggung jawab provinsi. Kalau ada kerusakan, termasuk di dalamnya untuk melakukan perbaikan. Nah, ada jalan kita, jalan Pemkot, yang ini biasanya masuk ke kampung, ke lingkungan gitu. Nah, ini kadang-kadang masyarakat salah mengadu, tetapi alhamdulillah bagi kami tak ada salah mengadu. Dengan aduan masyarakat kami jadi tahu dan biasanya terus kami teruskan. Jika misalnya terkait ini jalan nasional, aduannya datang pada kami, biasanya segera kami tindak lanjuti. Tidak hanya berkirim surat kepada PUPR, tetapi kami biasanya langsung mendatangi kantor PU pusat tersebut untuk mendiskusikan sekaligus meminta agar jalan nasional yang ada di Kota Cilegon dilakukan perbaikan. Dan alhamdulillah tahun ini kita banjir, terutama di jalur dari Simpang 3 ke Anyar. Sekarang ini kan sedang dilakukan perbaikan. Terutama yang menyangkut misalnya ada gorong-gorong di dalamnya, drenase, dan PU pusat dalam hal ini saya memberi apresiasi lah untuk jalan nasional yang ada di lingkungan dari Simpang ke Anyar gitu. Ya, tinggal berarti kan ininya Pemkot mah pemerintah Cilegon kan jalan-jalan yang di dalam nih Pak. Tapi kan banyak Pak jalan-jalan di dalam yang juga baru dibikin sebentar udah hancur, Ini sebenarnya salah dinasnya, atau dinas kan ngasih kegiatan itu ke kontraktor ya Pak ya, atau apa ya? Itu diomelin nggak sih Pak? Biar nggak rusak-rusak terus. Terkait misalnya kualitas jalan, sebenarnya kita sudah berulang meminta pada PU kalau misalnya terkait jalan atau misalnya hal lain, agar misalnya pemborong yang nakal, kita sebut ya, pemborong yang nakal, yang orientasinya untung, lalu meninggalkan kualitas, spesifikasinya nggak sesuai. Itu ada istilahnya, kita dulu nyebut di blacklist lah, tidak dipakai kembali untuk pekerjaan berikutnya. Dan yang seperti itu juga menjadi potensi bagi temuan BPK. Kan kita sering itu ada volumenya kurang, katakanlah misalnya kalau ukurannya mesti 5 cm 10 cm, ternyata itu misalnya cuma 5 cm, itu kan juga jadi potensi temuan BPK. Dan yang begini inilah jadi masyarakat, pemborong dan lain sebagainya ya, orientasi bekerjanya kualitas lah.
sehingga apa sih namanya, hasilnya bisa panjang, dinikmati oleh masyarakat cukup lama gitu. Dan saya kira itu juga bagian ibadah dia, karena dia kan juga mencari nafkah. Kalau misalnya rusak, kalau anaknya yang jatuh di situ, iya, kan repot juga. Kalau tetangganya yang lewat di situ, lalu kemudian jatuh juga, kan repot iya, juga. Benar. Jadi membangun itu ya harus melibatkan banyak pihak. Banyak pihak dalam hal ini termasuk swasta. Yang nggak bisa misalnya anggarannya sudah ditentukan, tapi kualitas pemborongnya seperti itu, ya kan kasihan juga. Yang kita inginkan misalnya dengan anggaran yang ada, tentu PU sudah menghitung bahwa ini adalah kualitasnya baik. Nah, yang menjadi soal kan kemudian biasanya kontraktor mengesubkan kembali, dari bahkan sampai ke orang ketiga, keempat, kelima. Kalau keuntungannya 10 misalnya 5, kan lama-lama tipis itu. Iya. Tipis ya termasuk tipis aspalnya juga kan. Tipis jalannya gitu. Karena sudah pihak keempat, kelima, keenam. Iya. Nah ini yang menjadi yang harus, meskipun secara peraturan itu tidak dibolehkan, tetapi seharusnya kita juga mulai menghitung. Jangan meminta pekerjaan kalau kemudian dia sendiri nggak mau mengerjakan gitu. Baik, Bapak nggak minum dulu, udah dibikinin kopi. Dari tadi kok ngoceh terus ya? Iya, ngopi dulu dong Pak. Makasih. Ngopi dulu. Ini nggak pakai, ini loh, kopinya kopi iklan ini kayaknya ini. Enggak Pak, itu kopi cinta Pak. Kopi cinta. Dibuat dengan kasih sayang. Ayo, makasih. Biasanya Pak, penonton di sini kan ada 20 orang nih Pak. Biasanya suka ada aja yang mau nanya. Mangga. Kita kasih tempat dulu mau bertanya. Tepuk tangan dulu dong. Setia amat. Mau bertanya? Jangan paham dong. Ada Pak Sobar, mana Pak Sobar? Saya nanya, mau bertanya mungkin? Saya Pak mau nanya Pak. Mangga. Pak Cik Punten mau nanya Pak, Bapak kan di Komisi 4 nih Pak. Bapak suka ada gesekan nggak sih Pak dengan kadin atau pengusaha atau kontraktor gitu Pak? Mohon penjelasannya Pak. Gesekan itu terjadi kalau kita anggota DPRD-nya punya kepentingan. Sejauh ini kami tidak pernah gesekan kalau misalnya terkait proyek. Tetapi jika kepentingannya adalah kepentingan publik, dalam hal ini kepentingan masyarakat, sesungguhnya bukan gesekan namanya. Fastabikul khairat, cari yang terbaik. Kalau kerja, dimanapun kita bekerja, yang namanya bersinggungan, pasti ada kesalahpahaman misalnya dengan pihak lain atau dengan kawan, itu pasti saja terjadi. Tetapi karena prinsip kerja kitanya adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga yang menjadi domain kita gitu, itu dulu. Jadi bukan kepentingan pribadinya yang menonjol, tetapi kepentingan publik. Sejauh ini alhamdulillah belum menemu dan mudah-mudahan tidak ketemu. Sebab kalau jangankan kegesek sama orang deh, kegesek sama tembok aja sakit. Aduh, Bapak udah coba kegesek yang lain? Tangan maksudnya. Enggak. Sudah cukup atau mau ada yang bertanya lagi? Cukup ya. Cukup. Oke, mangga. Pak, closing statement Pak. Bapak kan ada di studio berujar nih Pak. Statement untuk closing statement untuk Bapak dan khususnya di Komisi 4. Tadi kan sudah Bapak sampaikan nih kegiatannya seperti ini, tupoksinya begitu. Di closing Pak, pencapaiannya sudah sesuai belum sih dengan apa yang Bapak lakukan selama di Komisi 4? Hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Dan periode ini DPRD Masya Allah luar biasa itu. Hampir setiap hari ada rapat kerja, baik dengan masyarakat maupun dengan dinas. Kita hampir ya setiap hari ada rapat. Lalu saya berharap kepada masyarakat gitu ya, ini membangun daerah itu tidak bisa sukses tanpa ada keterlibatan dari masyarakat. Masyarakat
bisa terlibat aktif, dan kami di DPRD misalnya bisa menindaklanjuti, merespon misalnya apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu, melalui media ini saya berharap ada kerjasama yang selama ini sudah terjalin, baik dengan industri, dengan masyarakat, dengan semua pihak terhadap eksistensi kami di DPRD. Mudah-mudahan itu senantiasa terjaga, terpelihara dengan baik gitu. Sehingga DPRD sebagai lembaga perwakilan, ini sekali lagi ini berat ini, karena posisi saya ini kepala saya mewakili banyak orang. Ternyata tidak saya sendiri, aktivitas saya mewakili terutama berapa ya, lebih itu, peluang global itu banyak, berapa ribu itu. Banyak aja, Pak. Ya, 57.000 itu yang hak pilih ya kan, itu ya pilih, belum yang lain. Saya mewakili itu, dan diri saya ini, diri kami gitu ya, bukan saya, itu adalah cermin daripada masyarakat itu sendiri. Mari bareng-bareng kita bangun Cilegon ini bersama. Wali kotanya kan baru, saya katanya kan Cilegon baru, modern dan bermartabat. Mudah-mudahan kita dapat modernnya dan dapat juga bermartabat. Martabat itu ya kurang lebih, kalau dalam bahasa agama, insan kamil, manusia yang sempurna, gitu enggak? Walaupun nggak ada yang sempurna Pak, manusia mah, iya kan Pak? Tetapi idealnya memang harus kita sempurna. Harus sempurna ya Pak? Iya. Kalau yang tinggi nggak tercapai kan paling tidak dapat setengahnya. Kurang dari tinggi lah kalau dapat tinggi. Baiklah, Pak Abah lah. Dia mau manggilnya Abah aja lah ya Pak itu ya. Kenapa baru sadar dari tadi? Manggil Abah aja lah. Jadi Abah ini sudah menyampaikan tupoksi Komisi 4, sudah bercerita tentang kehidupan Abah. Semoga menginspirasi teman-teman muda sih Pak, teman-teman muda. Kalau teman-teman tua kayaknya nggak usah lah ya. Maksudnya kalau teman-teman muda kan menginspirasi gitu Pak. Kalau gini, kalau mau menjadi dewan dan mau menjadikan saya contohnya, misalnya, dulu saya jadi dewan itu kalau nggak salah murah yang pertama itu. Murah ya? Murah. Karena setiap orang kan punya cara berbeda ya untuk meraih sukses. Karena saya basic pendidikan saya agama gitu, sehingga saya lebih berjuangnya beriringan. Kata orang tuh apa sih, bekerja dan berdoa. Tetapi kemudian ya itu yang harus balance. Tapi sekali lagi, di atas semua ikhtiar kita ada takdir pada diri kita. Itu yang nggak bisa dirubah. Itu yang nggak bisa dirubah. Perkara sulit itu kalau takdir itu. Persoalannya kita nggak tahu takdir kita itu ada di situ atau tidak. Tetapi berusaha itu adalah perintah Gusti Allah, perintah Allah. Jadi tugas kita adalah bekerja dengan baik, bekerja maksimal, hasil diserahkan pada Gusti Allah. Kan begitu. Baru yang namanya tawakal. Gitu. Saya kira terus ya, ikhtiar aja dari sekarang, menanam kebaikan. Kan orang menanam itu insya Allah pada akhirnya akan panen dia. Nanam aja dulu ya. Nah, cuman beda banget ini yang mesti diberi kesadaran. Kalau diniatkan untuk nyalon nanti kecewa. Iya benar. Untuk main-main aja kali Bah. Bukan, niat ibadah saja. Niat ibadah ya, kok main-main sih. Jadi membantu masyarakat niatkan ibadah, misalnya berkontribusi terhadap siapa dan apapun, yaitu adalah ibadah. Sehingga pada saat misalnya kita mau nyalon, ada yang reward balik kepada diri kita, ya kita sudah selesai urusannya. Iya betul. Jadi kalau misalnya nggak dapat suara juga di situ, ya sudah selesai. Sudah ibadah ya Bah? Sudah ibadah diniatkannya. Baik Bah, kayaknya obrolan asik ini sudah semua disampaikan Bah. Nanti kalau misalnya Abah mau main lagi nih ke sini, ntar Mega bikinin kopi lagi. Mainnya ke sini, kita ngobrolin lagi seputar kegiatan-kegiatan Abah lainnya. Boleh. Boleh, Bo ya? Boleh. Ada banyak hal yang saya bisa bagi pada masyarakat. Bukan cerita sukses story ya Gaya, bukan. Tapi katakanlah berbagi nilai kehidupan terhadap masyarakat, sehingga dengan itu misalnya orang bisa terinspirasi untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Mega.
Iya, terima kasih loh Bah udah mau mampir ke studio Berujar yang imut ini gitu loh. Semoga silaturahminya tetap berjalan nih kita. Amin. Semoga Abah sehat, Amin. masih bisa terus melakukan tugas-tugas masyarakat nih Bah. Amin. Harus sehat terus. Terima kasih Bah. Kita tutup nih Bah. Ya boleh. Berada Sista, kita sudahi dulu ngobrol sama Abah Baik Haki. Nanti besok-besok kita ngobrol lagi di acara Berujar yang berikutnya. Dadah dulu Bah. Tata, Baik Berujar, Baik Berujar.